Sekuat mewah Timnas Indonesia. Kalimat ini mungkin pantas kita sematkan pada Timnas Indonesia hari ini. Timnas dengan sekuat lebih dari 300 miliar ini siap menapaki tangga menuju Piala Dunia 2026. Ya, Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri, terus membenahi diri. Sintayong juga terus mencari talenta-talenta yang bisa dimasukkan skuad timnas untuk menjadi lebih baik dan lebih mewah. Kabar gembira untuk timnas Indonesia dan bagi kita semuanya, timnas Indonesia garis keras. Fans timnas Indonesia garis keras siap menyambut kedatangan Jay Itzes. Jay Itzes dipastikan akan datang ke Jakarta tanggal 18 Maret 2024. Sementara itu pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam itu tanggal 21, sehingga Jay Itzes akan bisa tampil nanti jika dibutuhkan Sintayong saat pertandingan tersebut. Dan kita berharap tidak ada kendala apapun dari kondisi fisiknya. Pemain Venezia ini yang sekarang posisinya update-nya kalau nggak nomor 2-3 kayaknya. Venezia ini dan berusaha untuk melakukan promosi ke Serie A ya, karena Venezia ini kan masih Serie B Liga Italia. Kalau ini nanti bisa naik level di Serie A juga akan bisa memberikan pengalaman banyak kepada Jay Itzes. Jay Itzes juga mengatakan bahwa dia sudah tidak sabar lagi menantikan debutnya bersama timnas di Gelora Bung Karno. Dia menginginkan berada di dalam stadion, bertanding, dan mendengar gemuruh puluhan ribu supporter Indonesia yang terkenal antusias dan sering kali menyanyikan yel-yel timnas di dalam stadion. Bagi dia ini nanti akan menjadi pengalaman menarik yang membanggakan bagi dia dengan adanya ikut debut bersama timnas saat Indonesia melawan Vietnam. Bapak Erick Thohir, Bapak Arya Sinungga juga mengatakan masih berusaha dan masih optimis ketiga pemain lainnya akan menyusul Jay Itzes. Dia adalah Nathan Cho, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Tiga pemain ini akan menambah skuad timnas semakin mewah pada perhelatan kualifikasi Piala Dunia ini. Nathan Cho akan memperkuat lini belakang yang sebelumnya sudah ada Sean Patinama, Sandy Walsh, Jordi Amat, ya. Terus kemudian Elkan Bakot bersama pemain-pemain lokal kita, ada Arhan, ada Asnawi, ada Rizky Ridho. Di lini tengah pastinya dengan adanya pemain Tom Haye ini, jenderal lapangan tengah, pemain yang dijuluki The Professor ini pasti akan bisa menambah daya serang timnas Indonesia dan bisa menjaga keseimbangan. Kapan harus bermain cepat, kapan harus bermain lambat, kapan harus memainkan tempo, kapan harus umpan pendek, terobosan, kapan harus long pass, umpan lambung, dan sebagainya. Karena ini adalah kelebihan pemain yang satu ini. Dan juga yang kita nantikan nanti jika memang dia melakukan debutnya adalah saat terjadi bola-bola mati seperti tendangan bebas, tendangan pojok, sehingga ada peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan untuk menjadikan gol. Tom Haye pemain dengan valuasi lebih dari 50 miliar. Ragnar Oratmangun, ya, pemain ini juga akan bisa memberikan kontribusi di lini serang kita. Penyerang sayap kiri akan ketambahan amunisi pada pertandingan melawan Vietnam ini. Dan jika ini terjadi, pertandingan ini akan pasti menarik. Dilakukan di Gelora Bung Karno,
timnas semakin kuat, semoga saja nanti kerjasamanya juga semakin bagus, tidak dibutuhkan adaptasi yang lama sehingga mereka bisa langsung cair. Dan saya optimis mereka bisa langsung cair karena ya skuad ini sebenarnya kan sudah terbentuk kerangkanya. Ketika ada penambahan, saya pikir tinggal taktikal lah ya yang bermain ya. Apa yang mesti diperankan mereka saat pertandingan nanti, dan pemain sekelas mereka saya pikir sangat mudah di-brief, sangat mudah dikasih tahu, sangat mudah dikasih arahan sehingga nanti langsung nyetel kepada timnas Indonesia dengan bersama skuad yang sudah ada sebelumnya. Di lini tengah pastinya pemain yang sebelumnya juga sangat tampil bagus di Asia, Piala Asia, Ivar Jenner bersama Justin Hubner akan menjadi kekuatan juga bagi timnas Indonesia. Bersama pemain-pemain Liga 1, Witan, Egy, Yakob Sayuri, terus kemudian juga kita belum tahu apakah Sadil juga akan dipanggil, ya. Terus kemudian ada Mark Klok, ada Kambuaya, ya. Di lini serang kayaknya kita nanti akan masih mengandalkan Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. Karena itu adalah dua pemain yang saya pikir sekarang the best position di lini serang atau di sektor penyerangan. Bisa jadi Dimas Derajat, Dendi, atau Hoki Caraka nanti juga akan dimunculkan dalam skuad. Akan tetapi ini pertandingan krusial, jadi saya yakin pun Sintayong tidak akan bereksperimen, ya, akan langsung menampilkan skuad terbaiknya dan mencoba mengendalikan pertandingan dan mencoba menenangkan kita semuanya biar nggak dak-dik-dukder, segera berinisiasi untuk melakukan penyerangan. Yang menjadi menarik ketika skuad timnas ini bertambah mewah, beberapa media di Irak dan di Vietnam, terutama di Vietnam, ini ada sindrom ketakutan yang berlebih kepada timnas Indonesia. Beberapa pandit atau komentator terkenal TV di Vietnam mengatakan skuad Indonesia telah berubah. Skuad Indonesia adalah bukan skuad yang 2 tahun lalu. Skuad Indonesia sekarang lebih bagus bersama dengan pemain naturalisasinya. Jadi Vietnam juga mesti waspada. Bahkan pelatih Vietnam mengatakan siap dipecat. Siap dipecat jika tidak bisa mengantarkan Vietnam untuk lolos ke tahap berikutnya. Jadi sebenarnya ini merupakan good news bagi kita semuanya karena mereka waspada. Dan kita juga sebenarnya harus waspada juga. Siapa tahu mereka ada kejutan-kejutan baru yang akan dimunculkan saat pertandingan nanti. Yang menjadi menarik keduanya adalah media Irak. Media Irak juga mengatakan bahwa dengan jatah kuota Asia di Piala Dunia 2026 nanti sebanyak 8,5 kuota, timnas Indonesia berpeluang besar untuk bisa mengambil jatah 1 tiket ke Piala Dunia. Ya, kabar tersebut merupakan suatu cerminan. Jadi media Irak juga mengikuti perkembangan dari timnas Indonesia dengan segala macam grafik yang terus naik, saya pikir, sehingga media Vietnam melansir berita itu bahwa Indonesia akan berusaha keras untuk mendapatkan jatah 1 tiket itu. Tapi untuk bisa berbicara lebih banyak lagi, pastinya putaran kedua ini nanti harus kita lewati dulu menjadi runner up atau juara grup di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua ini, sehingga nanti akan bisa mendapatkan 1 tiket untuk melangkah ke putaran ketiga, dan itu akan menjadi atmosfer yang baik untuk perkembangan timnas Indonesia. Skuad mewah yang akan bertambah mewah lagi dengan segala macam persiapan dan kewaspadaannya. Sintayong saya yakin adalah pelatih yang hebat,
pelatih yang punya banyak strategi, banyak formasi, banyak pilihan ketika mengambil keputusan di lapangan, sehingga nanti harapannya pertandingan itu bukan anti klimaks, bukan pertandingan yang mengecewakan bagi kita semuanya, dan pertandingan itu nanti kita layak tunggu, ya, kita layak tunggu. Pada video selanjutnya menjelang pertandingan Indonesia Vietnam juga kita akan update starting line up, ya, yang update ketika nanti jelang pertandingan Indonesia Vietnam. Mungkin H-2, H-3 akan bisa melihat lebih dalam prediksi starting line up yang akan dibawa Sintayong saat menghadapi Vietnam. Kita akan ikuti terus perkembangan dari sepak bola Indonesia dan perkembangan dari timnas Indonesia. Nantikan video-video selanjutnya bersama saya, Setia Uban. Thanks for watching.